Halo guys, selamat datang di episode pertama YG Tanya Dong. Dan hari ini gue udah ngumpulin beberapa orang kakak yang akan kita tanya-tanya soal adik mereka. So, mari kita mulai. Tanya Dong hari ini. Hai, nama gue Egi. Shalom, nama gue Stella Octaviani. Gue suka Indomie goreng. Nama gue Egi, gue suka banget Indomie goreng rendang. Nama aku Caca, aku suka Indomie Aceh. Nama gua William Sebastian Bernandi. Indomie kesukaanku Indomie kuah ayam bawang. Menurut saya itu mantap jiwa banget sih. Nama saya Ferdi Sanjaya. Indomie favorit saya adalah Indomie rasa kari ayam. Nama gue Monica Elizabeth. Indomie kesukaan gue itu Indomie soto. Nama saya Valda, saya suka Indomie goreng. Gue Naomi Esti dan Indomie favorit gue Indomie goreng ayam. Gue Value di Karya Masinurat. Indomie kesukaan gue Indomie jumbo goreng. Nama gue Immanuel Sembiring. Indomie kesukaan adalah Indomie goreng yang paling sedap. Harta, tatah, atau cinta? Cinta. Harta. Aku lebih memilih Cinta. Harta. Apa ya? Bingung coy. Harta. Harta. karena kalau kita punya harta maka di saat itu juga cinta akan aku dapatkan. Cinta. Cinta. Cinta kali ya? Cinta. Tapi gue butuh duit. Hubungan dengan adik. Seperti hubungan kakak adik biasanya sih. Cuman kita nggak terlalu deket atau akrab. Akrab dong. Kadang baik, kadang enggak. Kadang akur, kadang suka berantem. Kadang berantem, kadang baik. Baik-baik saja. Bisa baik banget, tapi bisa kadang kayak kucing garong gitu. Ya di rumah kami tentunya sangat akrab ya. Seru, asik, suka main bareng. Ya kadang suka berantem, kadang suka deep talk. Gue suka traktir dia. Yang bener lu. Adik gue. Gue. Dua-duanya sih. Yang pastinya aku. Kalau kata adekku sih aku sih. Tapi ya oke, memang beda sih perlakuan orang tuaku ke aku. Dua-duanya dong. Karena prinsipnya di keluarga saya tidak ada yang namanya pilih kasih. Semuanya harus mendapatkan kasih sayang yang sama. Nice. Ih gimana ya? Kalau gue ngeliat dari sosok anak pertama, gue ngerasa adik gue lebih disayang gitu. Of course adik gue. Tapi kalau gue ngeliat sosok dari orang tua gue adil. Cuman ya gitu lah ya. Naomi mungkin. Gue. Gue sih ngerasanya gitu. Oke, yang gue suka dari adik gue, dia itu mau nolongin ketika mungkin kayaknya yang gue minta tolongin tuh ngeselin gitu. Karena aku punya 3 adik ya. Royal. Dewasa. Perhatian sih. Peduli gitu. Kalau adekku yang di bawahku, dia royal orangnya. Dia rela memberikan apapun ya. Bahkan untuk hal-hal gak penting juga dia rela banget. Dia tipikal orang yang pekerja keras. Jujur, gak pernah bohong. Kalau adekku yang di bawahku lagi yang adek yang kedua tertua. Kedua tertua itu dia ini adem, enak diajak ngobrol, curhat kadang sama dia tuh enak banget. Yang gue suka dari adik gue, jujurly banget nih ya. Dia kadang so sweet sih, kayak perhatian gitu. Terus kadang dia gak kehabisan topik buat ngobrol sama gue gitu. Nah kalau adekku yang paling bungsu, kan karena masih kecil ya, karena kalau yang paling kecil ya paling imut-imut lah. Paling bisa dia gitu deh, imut-imut gitu, seneng. Friendly, lucu, asik diajak main sih. Dewasa. Bisa diajak mikir bareng, bisa diajak
iseng-iseng bareng, bisa diajak ngobrolin banyak hal bareng sih. Salah satu yang gue suka juga, dia suka ngasih gue hadiah walaupun gue tahu dia duit jajannya belum banyak gitu. Cepu, terus kadang suka kepo, terus kadang suka agak emosian, suka marah. Kalau kalau habis makan nggak mau nyuci piring. Baperan. Manja, suka ngelawan. Secara umum, apa ya, kan setiap adekku itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dia suka nyuruh-nyuruh gue deh. Padahal kan gue kakaknya ya. Mungkin karena mereka tuh royal sih. Sedangkan aku agak hemat, kelihatan pelit sih jatuhnya sih. Tapi royal mereka, aku gemes kadang-kadang. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nyebelin, suka berantem, terus nggak satu opini. Nggak bisa dibilangin. Alias kadang dia nggak nurut. Orangnya rada keras kepala. Gue ngerasa dia kayak egois gitu, suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Gue kayak kesel aja gitu. Suka marah. Kalau lagi nyolot, Wah, itu pernyataan yang sangat sombong ya. Punya statement kayak gitu. Wah, itu agak sedikit berbahaya juga ya buat dia ya. Jadi jangan ada statement seperti, wah kalau misalkan gue sukses, lu pasti akan minta tolong deh sama gue. Belum tentu juga sih sebenarnya sih. Karena ya kita orang kakak-kakaknya juga pasti semuanya ingin sukses gitu loh. Gak cuma dia doang. Tergantung nanti keadaannya seperti apa. Ih jangan gitu dong, kita sukses bareng-bareng kali. Aminin. Kita aminin. Supaya bisa lebih jadi sukses daripada kakaknya. Ya kita doain aja semoga bener kejadian ya. Gue akan buktiin bahwa gue akan sukses lebih dulu daripada adik gue. Karena adik gue bakal jadi penerus keluarga gue karena cowok. Of course gue bakal jadi bawahannya dia, ya harus terima sih. Gue percaya sih dia bakal kayak gitu. lebih ke ya kalau memang lo bisa bantuin, yuk bantu bareng-bareng sih. Cuma ya gue doain lo biar kita semua sukses lah gitu. Kalau adekku lebih sukses dariku, syukur. Karena aku pribadi nggak egois. Kalau mereka lebih sukses dariku, aku mendoakan mereka bahkan bisa lebih sukses dariku malahan. Karena ya sebagai kakak menyayangi adekku. Adek itu ya gitu lah. Ya nggak apa-apa sih, kan gue bakal kebagian harta dia juga gak sih? Kalau dia kaya. Aku nggak butuh jadi saudara kamu. Yang aku butuh itu harta kamu. Gue bersyukur gitu loh. Kalau misalkan adik gue sukses, gue sangat amat bersyukur. Ya, yang pasti kakak-kakaknya termasuk gue selalu mendoakan yang terbaik untuk adik gue. Semoga adik gue tuh bisa meraih kesuksesannya sendiri. Ya pertama ya temuin dulu, bilang gue lagi butuh duit nih gini. Yang pasti sih yang pertama gue akan berusaha dengan tenaga gue sendiri ya. Tapi gak menutup kemungkinan gue pasti akan kontak orang terdekat gue ya yang gue anggap. Dan saat itu ya pasti gue akan kontak adik gue untuk support. Gak apa-apa sih, maksudnya kan kakak sama adik kan emang harus saling bantu-membantu kan. Ya nggak boleh gengsi, memang kalau misalkan memang dia butuh bantuan ya butuh bantuan. Kan memang satu keluarga. Pasti pertama kayak gengsi gitu ya. Kayak, duh masa iya sih gue minta tolong sama adek gue gitu kan. Gue padahal kakaknya gitu. Tapi ya mau gak mau gitu kan. Soalnya nyokap bokap juga selalu ngajarin, ya udah gue cuma punya berdua nih kasarnya gue sama adek gue. Mau minta tolong siapa lagi gitu. Ya pasti gue datengin sih dan minta tolong. And it's fine gitu. Ya gue bakal ke dia sih, bakal ya mungkin minta bantuan dia, ngobrol sama dia. Sampaikan aja sih.
Karena kalau dari orang tuaku tuh mengajarkan 4 kakak beradik harus saling mendukung. Makanya aku yakin sih pasti didukung sih, karena itu mungkin akan jadi salah satu pesan yang diingat oleh aku dan adik-adikku semua. Iya, karena kita mempunyai hubungan saudara kandung, ya pasti ada rasa minta tolongnya ke dia. Kalau misalkan dia tidak mau menolong, ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau misalkan dia mau menolong tanpa pamrih, itu aku sangat bersyukur mempunyai adik seperti dia gitu. Dan itu buat aku anugerah terindah yang Yang sekarang dong. Kan udah kenal soalnya. Tetap yang sekarang. Karena ya itulah adik gue. apapun sifatnya ataupun apanya, ya tetap itu adik gue, nggak bisa ditukar satu sama dengan adik yang lain. Kalau aku nggak yang sekarang aja sih, nggak usah ganti-ganti sih. Karena aku justru yang paling penting itu adalah memahami dan toleransi kepada mereka sih. Saling memahami mereka sih. Kalau aku minta semua sesuai kriteriaku, itu namanya gimana ya? Ya gak enak aja sih, jadinya semua sama kayak aku. Lah apa variasinya dong? adik gue yang sekarang. Gue sudah sangat mengenal karakternya dia. Kalau misalkan gue pilih adik yang lain atau yang baru, wah itu kan juga harus butuh adaptasi waktu yang sangat lama. Ya sekarang sih, karena kenapanya buat nyatuin karakter dua orang susah ya. Jadi kayak mau nggak mau, ya udah apa yang gue punya sekarang ya gue harus jaga gitu. Meskipun kayaknya adik gue laki, kayak gue jadi kayak adiknya gitu kalau jalan ya, karena dia tinggi banget. Jadi gue ngerasa kayak ya udah mungkin yang dipercaya sama gue itu yang terbaik. Jadi sebisa mungkin gue nggak mau ganti. Adik gue yang sekarang. Karena Tuhan udah kasih gue keluarga yang sekarang, saudara gue yang sekarang. Of course berarti Tuhan mau gue untuk bisa jadi kakak yang dan contohan yang baik bagi adik gue dan saudara-saudara gue yang lainnya. Adik yang sekarang. Karena bukan cuman jadi adik, dia juga bisa jadi sahabat, jadi pendengar yang baik, dan selalu ada buat gue. Jadi it's enough. Yang sekarang. Apapun kekurangan kelebihan adik gue, ya gue nganggap dia tuh udah ibaratnya udah kayak adik gue sendiri dan memang udah klop banget gitu sih. Jadi gue nggak bakal minta ganti adik yang mau kayak gimana gitu loh. Karena gue percaya ya setiap kurang lebihnya dia, ya itu yang membuat kita bisa happy bareng-bareng sih. Boleh ganti adik gue. Kalian sadar gak sih kalau sosok adik yang barusan kita tanyakan sama seperti kisah Yusuf dalam Alkitab, tapi menyesuaikan kondisi di zaman modern ini dan dari perspektif kakak-kakaknya. Kalau dipikir-pikir, gak mudah ya jadi Yusuf saat itu ketika dia menceritakan mimpinya dari Tuhan, di mana suatu saat dirinya akan disembah oleh keluarganya sendiri, dan malah akhirnya Yusuf harus melewati banyak proses yang gak enak dari keluarganya sendiri. Tapi ternyata Yusuf memilih untuk terus bertahan dan percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya dia benar-benar menjadi salah satu orang yang berpengaruh di Mesir. So, kalau kalian lagi ngerasa kok proses hidup yang dijalanin berat banget dan gak selesai-selesai ya, mungkin kisah Yusuf ini bisa jadi reminder nih buat kita. Kalau kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Percaya ya guys, pengharapan dalam Tuhan gak akan pernah mengecewakan loh. Do your best and let God do the rest. Thank you. Thank you. Ya.